Shalom, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita berdoa. Bapa di sorga, kami akan mendengar dan merenungkan akan firman Tuhan. Kami memohon anugerahkan kami roh-Mu, agar kami mengerti, terlebih dimampukan untuk mempedomaninya di dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan, berfirmanlah, kami siap mendengarnya. Amin. Yeremia pasal 30 ayat 17. Sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu, aku akan mengobati luka-lukamu, demikianlah firman Tuhan. Sebab mereka telah menyebutkan engkau orang buangan, yakni sisa yang tiada seorang pun menanyakannya. Melalui bacaan ini kita merenungkan dengan tema Tuhan menyembuhkan luka-luka umatnya. Umat Israel berada dalam situasi yang begitu sulit, di mana mereka disebut buangan, dan di tempat pembuangan mereka sangat tertindas, nyaris tidak memiliki hak atas kehidupannya, diperbudak, dan lain sebagainya. Mereka terluka secara batin, mereka cukup menderita bahkan dengan hal itu. Dan ketika mereka teriak minta tolong kepada Tuhan, lalu Tuhan ingat akan janjinya tentang umatnya ini, umat pilihannya. Lalu kemudian dituntun melalui Nabi Yeremia bahwa Tuhan telah berfirman akan memulihkan keadaan mereka. Allah berjanji untuk memulihkan umat Israel dari sakit penyakit, dari luka-luka batin yang mereka alami, dari penderitaan, penindasan yang mereka alami. Tuhan akan menyembuhkan luka-luka mereka. Saudara-saudara, itu mereka alami karena konsekuensi dari ketidaktaatan mereka kepada Tuhan. Akhirnya mereka diizinkan Tuhan untuk dibuang, dan di sanalah mereka kemudian dalam kesulitan-kesulitan hidup, penindasan, dan melihat situasi itu, Tuhan tetap menyayangi mereka. Apa yang dapat kita maknai dalam bacaan ini? Di dalam kita memasuki masa Prapaskah saat ini, tentu kita mau melihat keadaan hidup kita di hadapan Tuhan, bagaimana karya Allah terus dinyatakan dalam kehidupan kita. Kita akan memperingati bagaimana karya Allah melalui pengorbanan Kristus Yesus yang akan kita peringati di bulan depan, yaitu Jumat Agung, dan bagaimana kita akan merayakan Paskah kebangkitannya. Saudara-saudara, apapun yang kita alami saat ini, dalam luka yang kita rasakan, dalam penyakit yang membuat kita begitu menderita karenanya, mari supaya kita datang kepada Tuhan. Janji firman-Nya bahwa setiap orang yang datang kepadanya, Tuhan akan dengar dan Tuhan akan jawab doanya. Jika saat ini kita sedang bergumul atas sakit penyakit yang membuat kita bahkan menderita, marilah kita datang kepada Tuhan memohon kesembuhan darinya. Percayalah, Tuhan pasti akan menyatakan kuasa-Nya dalam kehidupan kita, dalam pergumulan-pergumulan hidup kita, dalam luka batin yang kita alami saat ini. Mungkin membuat kita begitu menderita. Marilah kita datang kepada Tuhan dan mengimani akan janji firman-Nya, bahwa setiap orang yang datang kepada Tuhan, setiap orang yang mengandalkan Dia, akan diberi kesembuhan, akan disembuhkan luka-lukanya, akan diberikan kekuatan baru, akan diberikan harapan baru, akan diberikan sukacita, semangat baru dalam kehidupannya. Mari dalam masa-masa Prapaskah ini, supaya kita mau datang kepada Tuhan
dan mau merendahkan diri di hadapan hadirat-Nya. Tuhan menolong, Tuhan memberkati, dan kita yakini tema firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini, Tuhan menyembuhkan luka-luka umat-Nya. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang telah kami baca dan dengar. Biarlah kami dapat merenungkan dan sungguh mengimani bahwa Tuhan akan menyembuhkan luka-luka yang kami alami. Luka batin, luka hati yang membuat kami bahkan cukup menderita. Biarlah Tuhan, kami hanya mau datang kepadamu dan mengimani akan janji pemulihan yang datangnya hanya dari Tuhan, bahwa Engkaulah yang sanggup melakukan itu kepada kami. Dan bila sungguh kami dapat merasakan, bahkan menikmati bagaimana Tuhan campur tangan menyembuhkan kami, memulihkan keadaan kami. Terima kasih Bapa, bila kami hanya datang kepadamu, bila kami hanya menunjukkan ketaatan kami dalam masa-masa prapaskah ini, kami terus menghayati karya pengorbanan Kristus Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Terima kasih Bapa, ini doa syukur kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.